Ternyata karisma itu dibangun bisa dari cara dia bicara, cara dia berpenampilan, cara dia menjalin hubungan dengan orang lain, itu membuat orang merasa nyaman. Tapi ingatlah bahwa berkarisma itu tidak sama dengan kekuasaan. Ketika Anda mendengar kata berkarisma, apa yang ada dalam pikiran Anda? Pasti Anda bilang orang itu berwibawa, orang itu membuat orang lain tertarik ketika dia berbicara, ketika dia hadir, ketika dia menyampaikan sesuatu, dikatakan dia berkarisma. Seperti proklamator kita Bung Karno, dia memiliki karisma. Jadi dimanapun dia ada, dimanapun dia bicara, itu banyak orang yang datang untuk mendengarkan dia. Bahkan saya melihat di YouTube itu orang dari radio itu dia mendengarkan ketika Bung Karno berpidato. Karena apa? Dia pribadi yang berkarisma. Pribadi yang memiliki pengaruh. Pribadi yang bisa mempengaruhi orang lain dari caranya dia bicara. Ternyata karisma itu dibangun bisa dari cara dia bicara, cara dia berpenampilan, cara dia menjalin hubungan dengan orang lain, itu membuat orang merasa nyaman, orang merasa tertarik, sehingga dikatakan, oh, dia memiliki karisma. Ternyata, seberapa besar pengaruh Anda, itu menjadi bukti seberapa besar Anda berkarisma. Ya, Anda memiliki sesuatu yang dilihat oleh orang lain, sehingga memberikan pengaruh kepada orang lain. Ternyata berkarisma itu bukan bicara masalah orang itu bisa memberikan uang, orang itu bisa berbuat sesuatu. Tetapi berkarisma itu bicara mengenai apa yang ada dalam diri seseorang. Ketika itu dikeluarkan, maka banyak orang akan terpengaruh. Banyak orang akan menjadi pengikutnya. Tapi ingatlah bahwa berkarisma itu tidak sama dengan kekuasaan. Ya, karena kekuasaan sejatinya memaksa orang untuk mengikuti Anda. Anda boleh percaya atau tidak. Ketika seseorang menjadi pemimpin karena jabatan, ya pastilah anak buahnya akan mengikuti apa yang menjadi perintahnya, menjadi instruksinya. Sebab jika tidak diikuti itu ada sanksi, ada konsekuensinya karena dia adalah seorang pemimpin. Apakah dia berkarisma? Belum tentu. Karena ketika orang menjabat, ketika orang berkuasa, orang mendengarkan. Karena dia seorang pemimpin, apalagi lingkaran yang paling dekat, pasti akan mendengarkan karena dia adalah pengambil keputusan. Keputusan-keputusannya bisa mempengaruhi hidup Anda. Bahkan Anda bisa senang, Anda bisa sedih atau marah karena keputusan-keputusan seorang pemimpin. Tetapi ternyata berkarisma tidak ada urusannya dengan pemimpin. Tetapi pemimpin yang berkarisma itu selalu akan ada pengikutnya. Akan ada orang-orang yang akan mendengarkan dia. Akan ada orang-orang yang selalu menunggu dia, kehadirannya. Menunggu apa yang akan diucapkannya. Karena dalam diri orang itu ada karisma. Bahkan ketika dia didengar akan datang saja, orang sudah mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Berarti apa? Orang ini memiliki karisma. Jadi karisma itu seperti sebuah magnet. Ketika ditaruh begitu, dia diam saja, tetapi yang lainnya langsung datang, mendekat begitu. Karena apa? Di dalam dirinya ada sesuatu yang bisa menarik orang lain datang kepada dia. Ini yang disebut dengan berkarisma. Siapakah orang-orang yang bagi Anda berkarisma, memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan saudara? Siapakah tokoh-tokoh yang Anda kenal, yang selama ini mempengaruhi kehidupan saudara? Jadi saudara bisa tahu sekarang, ternyata tokoh ini mempengaruhi hidup saya. Ucapan-ucapannya, sapaan-sapaannya itu mempengaruhi hidup saudara. Jika itu sesuatu yang membuat saudara berubah, maka ketahuilah bahwa ternyata pribadi itu memiliki karisma khusus untuk mengubahkan hidup saudara. Atau mungkin saudara sendiri. Banyak orang yang mendengarkan saudara, banyak orang yang mengikuti saudara,
bahkan memperhatikan saudara karena di dalam diri saudara, saudara memiliki karisma khusus. Entahkah itu di keluarga, entahkah itu di gereja, di tempat-tempat yang lainnya, atau mungkin di komunitas lainnya, saudara didengarkan oleh orang lain. Ingatlah, berarti saudara diberikan anugerah, memiliki sesuatu yang berbeda, sehingga membuat orang lain akan mengikuti saudara. Berkarisma akan membuat Anda, entahkah Anda hadir atau tidak hadir, selalu diingat oleh orang lain karena Anda memiliki aura yang tersendiri yang bisa mempengaruhi lingkungan terdekat, bahkan lingkungan lebih besar di tengah-tengah kehidupan saudara. Karena itu, ketika orang ingin menjadi orang yang berkarisma, itu harus dilahirkan dari dalam diri Anda. Karena di dalam diri Anda ada sesuatu yang membuat Anda diikuti, yang membuat Anda didengarkan, yang membuat nasihat-nasihat Anda didengarkan. Karena ada sesuatu yang membuat orang juga mengalami perubahan hidup. Siapakah orang yang mengubahkan hidup Anda? Perhatikanlah bahwa di dalam dirinya selalu ada sesuatu, ada nilai-nilai yang membuat Anda percaya kepada orang itu. Milikilah karisma yang sungguh berasal dari yang menciptakan kehidupan saudara, maka saudara dimanapun saudara berada, saudara akan memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan dimanapun Anda berada. Kiranya ini memberikan inspirasi. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.